Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang uji ANCOVA non-parametrik, yaitu adalah tentang quadrangle analysis of covariance. Oke, sebenarnya apa sih quadrangle analysis of covariance ini? Jadi, quadrangle ini adalah uji non-parametrik yang dapat digunakan sebagai alternatif one-way ANCOVA jika data tidak berdistribusi normal. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingat tentang one way ANCOVA, yaitu adalah tentang uji beda minimal dua kelompok di dalam satu faktor, di mana peneliti itu mengontrol suatu variabel perancu atau pengganggu yang berpotensi dapat mengacaukan atau mempengaruhi variabel terikatnya, gitu ya. Jadi di sini ada variabel kontrol atau variabel yang dikontrol secara statistik yang disebut juga sebagai covariat, gitu ya. Nah, one way ANCOVA ini kan memiliki beberapa asumsi, gitu ya. Nah, apabila asumsi tidak dipenuhi, sebagai contoh di sini adalah tidak berdistribusi normal, maka one way ANCOVA tidak bisa dilakukan. Artinya apa? Kita harus menggunakan uji alternatif yang lain, di mana di sini adalah uji non-parametric quadrangle analysis of covariance. Nah, jadi prinsip dari quadrangle analysis of covariance ini adalah menguji beda data peringkat, variabel terikat, dan variabel kovariat. Nah, metode quadre ini didasarkan pada pengujian kesetaraan residual antar kelompok yang diperoleh dari regresi linier. Gitu ya. Jadi di sini yang diuji bedanya nanti adalah rankingnya dari variabel terikat dan kovariat. Jadi rankingnya nanti itu akan dianalisis secara regresi linier sehingga didapatkan residu antar kelompok yang kemudian akan diuji menggunakan one way ANCOVA, gitu ya. Asumsinya apa untuk uji kuadra ini? Jadi untuk asumsinya sendiri itu sama dengan one way ANCOVA, terkecuali satu ini, yaitu data tidak berdistribusi normal. Ya, jadi untuk semuanya sama, cuman yang beda di sini adalah untuk quadrangle analysis of covariance itu datanya tidak berdistribusi normal. Untuk prosedurnya sendiri, secara garis besar, quadrangle test ini adalah melakukan uji regresi linier terhadap variabel kovariat dan variabel terikat yang telah diperingkat untuk mendapatkan residu. Kemudian melakukan one way ANOVA terhadap residu yang didapatkan. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah memberi peringkat atau ranking variabel terikat dan variabel kovariatnya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis regresi linier untuk peringkatnya tadi dari variabel terikat dan kovariat. Jadi yang peringkat yang sudah didapatkan dari variabel terikat dan kovariat itu dilakukan analisis regresi linier. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan residual, gitu ya. Nah, residual yang setelah didapatkan dari regresi linier tadi, itu akan dianalisis menggunakan one way ANOVA, gitu ya. Sehingga nanti didapatkan nilai F, gitu ya, dan juga nilai signifikan kalau misalkan di SPSS, sehingga itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai atau digunakan untuk dilihat hipotesisnya, gitu ya. Untuk contoh kasusnya sendiri itu adalah seperti ini. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah sekolah di mana peneliti ingin melihat bagaimana perbedaan pemahaman konsep antar kelas setelah diajarkan dengan model pembelajaran yang berbeda. Dalam hal ini yang dilihat itu adalah perbedaan post-testnya, ya, dengan mengendalikan nilai pretest. Nah, jadi kuncinya di sini. Mengendalikan nilai pretest itu artinya nilai pretestnya nanti itu sebagai kovariat. Karena apa? Karena peneliti menganggap bahwa pretest ini berpotensi untuk mengganggu atau istilahnya menjadi pengaruh yang besar kepada variabel terikatnya. Sehingga perlu untuk dikontrol secara statistik menggunakan uh, one way ANCOVA, ya. Kenapa one way? Karena di sini hanya ada satu faktor, yaitu apa? Faktor model pembelajaran. Itu. Kemudian kelas A diberikan model pembelajaran A, kelas B diberikan model pembelajaran B, dan kelas C diberikan model pembelajaran C.
Nah, pada kasus ini kita anggap nih bahwa peneliti telah melakukan uji asumsi atau uji prasyarat yang tadi itu ya, di mana salah satunya itu adalah datanya harus atau residualnya harus berdistribusi normal. Nah, ternyata setelah dicoba itu tidak berdistribusi normal. Sehingga apa? Analisis yang digunakan itu tidak bisa lagi one way ANCOVA, tetapi quadrangle test analysis of covariance. Untuk hipotesisnya, itu ada H0, tidak ada perbedaan pemahaman konsep antar kelas setelah diajarkan dengan model pembelajaran berbeda dengan mengendalikan nilai pretest. Ya. Baik, setelah ini kita akan mencoba menganalisis kasus ini menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini saya sudah memiliki data yang tadi ya. Data yang tadi itu yang dari soal. Jadi dikelompokkan berdasarkan em, kelompok model pembelajarannya gitu ya. Jadi ada yang A, ini ada pre dan postnya, kemudian yang kelas B tadi ada pre dan post, dan kelas C ada pre dan post. Dan terdapat 23 siswa di masing-masing kelas. Oke. Langkah pertama sebelum saya masuk ke dalam SPSS itu adalah membuat data yang di sini tadi menjadi seperti ini. Dikelompokkan berdasarkan tesnya. Jadi berdasarkan di sebelah sini adalah pretest, yang di sana di sebelah kanan itu adalah post-testnya. Nah, untuk kelasnya sendiri ada 1, 2, dan sampai 3 gitu ya. 1 itu mewakili ke model A, 2 itu mewakili model B, dan 3 mewakili model C. Setelah dibuat seperti ini, yang selanjutnya kita lakukan adalah buka aplikasi SPSS-nya. Oke, sebentar ya. Kita buka data baru saja. Oke, pertama kita buka di tab variable view dulu. Untuk yang paling atas ini kita isi dengan kelas ya. Kemudian yang kedua ini adalah data pretestnya tadi. Mungkin kita bisa tulis karena tadi adalah pretest pemahaman konsep ya. Kita bisa tulis atau bikin inisial XPK. Nah, gitu aja. Untuk yang pemahaman konsep yang post testnya berarti kita tulis YPK saja. Oke, sudah. Setelah ini yang kita lakukan adalah, oke, boleh labelingnya dulu. Untuk kelasnya, oh tidak apa-apa, tidak perlu. Kemudian XPK, oh ya, bukan tidak perlu ya, nanti akan kita isi. XPK-nya diberi label ini ya, pretest saja. Pretest pemahaman konsep. Untuk YPK-nya adalah post-test pemahaman konsep. Oke, karena kelas tadi ada kelas 1, 2, 3, atau kelas ABC itu ya, maka untuk jenis datanya ini adalah nominal. Kemudian di sini, oke, yang lainnya adalah scale ya, karena berupa data tes. Oke, ini labelnya kita isi aja kelas. Nah, untuk value-nya, untuk kelas kita buat 1 untuk value dan labelnya adalah model A saja ya. Kemudian kita add, kemudian untuk yang model B kita bikin value-nya 2, dan model C itu kita bikin value-nya 3. Add ya. Klik OK. Nah, sekarang kita sudah membuat variabel-variabelnya ya. Nah, sekarang sudah muncul di sini. Kita kopas data yang sudah kita susun di Excel tadi. Kemudian kita letakkan di sini. Kita paste.
Nah, sudah tersusun rapi. Sekarang, oh ya, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 100. Ini 100. Ini 50. Kita cek lagi satu-satu ya. Oke, 50 juga. Ya, sudah. Ya, tidak ada data yang aneh. Oke, tadi sepertinya ada salah dalam copy paste ya. Jadi ada data yang salah tadi. Ya, sudah, kita masukkan datanya. Yang pertama kita lakukan tadi adalah apa? Melakukan em, rankingan ya. Yaitu kita bisa klik transform, kemudian rank case. Oke. Sekarang variabel yang kita ingin ranking adalah pretest dan posttest. Jadi pindahin saja pretest dan posttestnya ke kolom variabel. Untuk assign rank 1 to-nya kita pilih smallest value saja. Kemudian oke. Nah, sekarang sudah datanya dibuat ranking oleh SPSS. Dari mana ngelihatnya? Dari sini. RXPK ini artinya adalah nilai pretest pemahaman konsep setelah di ranking. Kalau RYPK ini adalah yang post-test setelah di ranking. Selanjutnya apa? Setelah di ranking, barulah kita melakukan analyze regresi linear ya, untuk mendapatkan nilai residunya tadi. Oke, regresi linear. Nah, ini ya. Oke. Oke, untuk yang dependennya atau yang terikat, pastilah yang post-test ya. Jadi yang kita masukkan ini yang rank ya, ingat bukan yang pretest dan post-test yang awal, tapi yang sudah di ranking. Untuk yang independen itu adalah pretestnya. Nah, gitu ya. Terus jangan langsung klik OK, kita akan men-setting sedikit ya. Untuk residualnya, di kolom residual ini kita klik atau centang unstandardized. Kemudian, oke, semuanya sudah. Continue saja. Yap. Kemudian klik OK. Oke, sudah. Nanti di bagian data yang tadi, itu akan nambah satu lagi, yaitu adalah kolom residu. Nah, inilah residu yang akan kita gunakan atau kita analisis menggunakan one-way ANOVA. Ya. Selanjutnya sudah residunya kita analyze lagi. Sekarang menggunakan compare means, kemudian lakukan uji one-way ANOVA. Oke, untuk dependent list-nya, kita pakai yang sudah residu tadi ya, yang unstandardized residual ini. Kita masukkan ke dependent list, kemudian untuk faktornya itu adalah kelas. Nah, oke. Sekarang mari kita cek dulu apakah ada yang perlu dilakukan. Sepertinya tidak ada. Nah, selanjutnya adalah kita klik OK saja. Oke, sekarang kita sudah dapat data ini ya, yang paling bawah ini, bahwa yang between groups itu nilai signifikansinya itu adalah 0,013, di mana nilai ini adalah kurang dari 0,05 atau kurang dari taraf signifikan. Sehingga apa? Sehingga hipotesis nolnya ditolak. Dengan kata lain adalah terdapat perbedaan antar nilai post-test tadi di antara masing-masing kelompok A, B, C tadi, ya, terdapat perbedaan di mana nilai pretestnya itu dikendalikan. Gitu ya. Baik, inilah hasilnya. Nanti kita kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, ini adalah hasil analisisnya tadi. Yaitu ada yang diperhatikan di sini adalah signifikansinya ya, 0,013.
Oh ya, ini nilai F-nya juga ada 4,616 gitu ya. Nah, jadi di sini berdasarkan hasil analisisnya didapatkan nilai signifikansi itu 0,013, di mana nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Kesimpulan yang kita ambil itu adalah terdapat perbedaan pemahaman konsep antar kelas setelah diajarkan dengan model pembelajaran berbeda dengan mengendalikan nilai pretest. Baik, sampai sini dulu pembahasan tentang quadrant analysis of covariance. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.